Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, apa kabar hari ini? Berjumpa kembali dengan saya Mike Senata, tentunya hanya di Kongko bareng komunitas. Dan luar biasa mengingatkan kepada sahabat TV 10 yang ada di rumah untuk terus menyaksikan Kongko bareng komunitas di setiap hari Senin dan juga Jumat di pukul 7.30, 16 waktu Indonesia Barat dan juga 20 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi kali ini, episode kali ini, Max Senata tentunya nggak sendirian saja. Kali ini sudah ada tamu dari Forum Buah Hati Berseri, Kota Surakarta. Tepat di samping saya ada Ibu Intan. Apa kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan baik. Sehat ya? Sehat. Sehat. Di seberang sana, Ibu Yuni, apa kabar hari ini Ibu? Baik, puji Tuhan juga, sehat. Luar biasa. Bahagia. Bahagia luar biasa. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, mungkin yang belum tahu kalau di Kota Surakarta ada komunitas Forum Buah Hati Berseri Kota Surakarta. Ini adalah forum dan komunitas bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus gitu ya, berkumpul, berbagi, saling memotivasi dan menguatkan untuk menjadi ibu yang hebat begitu. Betul. Karena tidak hanya Orang tua ya. Iya. Papa juga ya. Iya. Tidak hanya ibu saja tapi ayah juga Ayahnya juga terlibat juga. Betul. Iya. Ini dalam Forum Buah Hati Berseri Kota Surakarta. Kita cerita-cerita dulu dari awal. Boleh. Awal mulanya forum ini itu dari tahun berapa Ibu? Kami dari tahun 2018 itu ada semacam bantuan kursi roda. Jadi waktu itu ada banyak yang diberikan bantuan, lalu yang 5 ini diundang di balai kota waktu itu pas hari kesaktian Pancasila Pak, itu terus kami diundang Bu Darti waktu itu oleh Dinas Sosial mewakili dari orang tua berkebutuhan khusus. Selanjutnya waktu itu kami juga membuat acara di Car Free Day, kumpul bareng, lalu Bu Darti itu mencetuskan keceplosan lah gitu. Gimana kalau kita bikin gitu ya? Kayaknya mulai banyak nih yang kayaknya orang tua yang butuh wadah. Kalau kita bikin forum Buah Hati, lalu kemudian kami membuat grup WA grup begitu. Terus waktu itu selain dapat kursi roda, kami juga dibantu terapi gratis di Dinas Sosial. Waktu itu masih okupasi terapi ya, belum fisioterapi. Jadi ada relawan terapis begitu. Nah itu dari 5 orang jadi 8, jadi 10, terus mengundang tanya juga, terus semakin banyak. Lalu ini harus terorganisasi, jadi harus ada ketuanya, harus ada yang mengelola begitu kan. Waktu itu pertama kali ada Mama Lola, lalu kemudian karena Mama Lola waktu itu tinggalnya di daerah Colomadu, itu kan tidak masuknya masuk di Karanganyar ya. Lalu kemudian saya waktu itu melanjutkan lah kesini-sini. Waktu pandemi itu ya sempat vakum juga, lalu berjalan sampai dengan hari ini. Karena saya juga bekerja di satu yayasan berkebutuhan khusus, akhirnya tugasnya kan banyak, jadi dibantulah Mama Tania yang melanjutkan forum ini. Jadi beliau sekarang menjadi ketuanya, dan puji Tuhan, alhamdulillah, syukur kepada Allah, banyak sekali, semakin banyak sampai hari ini sudah terdata 90-an keluarga yang mempunyai anak-anak spesial, anak-anak istimewa. Ini ada 90 anggota. Awal mulanya ada berapa Ibu Intan? Awal mula itu belum kumpul itu cuman 20-an, 30-an gitu. 20-30 itu pun juga kumpulnya kita ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol. Terus berbagi, anakmu bagaimana? Seperti apa? Terus dulu itu hanya anak-anak CP. Cerebral palsy, yang gangguan motorik seperti Tania. Terus bertambah anggotanya, ada yang masuk DS, autis, ADHD. Jadi ABK-nya jadi beberapa beragam ya. Meluas gitu kan. Akhirnya
banyak sekali yang Bergabung ke FPHP. Kita jadi ini ya kayak keluarga di sini itu. Ini fungsi salah satu adanya forum ini memang dari 2018 sampai dengan sekarang. Ini memang untuk saling menguatkan ya Mah ya. Untuk saling memotivasi, berbagi informasi juga. Ini sahabat TV 10 tadi kalau Bu Yuni sempat menyebutkan Ibu Darti ya? Iya. Ibu Darti ini adalah tim advokasi difabel. Kebetulan beliau bekerja di Balai Kota, di Dinas Sosial begitu ya? Iya. Yang akhirnya Surakarta. Di Sekarang Pemkot. di Pemkot ya? Iya. Yang akhirnya bisa memberikan apa ya, informasi, kemudian akses kepada forum Buah Hati ini. Betul. Nah, sahabat TV 10 di sini ada Tania ya. Tania. Nah, senyum cantik sekali. Sampingnya ada Siapa namanya? Rangga. Rangga ya. Rangga ini sudah kelas 4 di SLB Negeri Sambeng. SLB Negeri Sambeng. Nah, betul. Inilah sahabat TV 10 kebersamaan yang luar biasa yang dibangun oleh orang tua untuk selalu semangat dan juga terus menemani anak-anak. Ini boleh cerita nih tentang pengalaman menemani anak-anak, kemudian cerita dari teman-teman juga. Ini seperti apa, Ibu? Kalau dari teman-teman itu ya, dari anggota itu kadang kan Mah, anakku itu di sekolah kadang ada bulian atau apa gitu, kita bantu support dia. Kita harus sabar Mah menghadapinya. Terus tapi anakku seperti ini Mah, kayak jadi pendiam gitu kan. Karena bulian tersebut. Iya, kadang seperti itu, dan akhirnya saya konfirmasi ke Bu Darti, Bu ini gimana, ada kasus seperti ini gitu kan. Terus dari Bu Darti sendiri memfasilitasi, coba ke dinas sosial, di sana ada psikolog gitu kan, terus didampingi. Akhirnya sekarang anaknya jadi pede, jadi percaya diri. Jadi memang di forum ini itu misalkan ada masalah dari orang tua, baik itu dengan keluarga atau masyarakat atau di sekolah, itu kita saling menguatkan. Jadi dan memberikan solusi gitu ya. Memberi solusi anaknya supaya tidak murung. Ya seperti itu sih sebenarnya. Supaya kembali senang, supaya kita kembali percaya diri gitu. Lebih bersemangat lagi. Lebih semangat, lebih termotivasi orang tuanya untuk mendampingi anak-anaknya juga. Gitu. Jadi anak-anak spesial seperti ini kan tidak bisa ditinggal sendiri, harus tetap didampingi. Seperti itu. Ya, Mah. Kalau untuk kegiatan di Forum Buah Hati sendiri, ke Mama Yuni. Kalau kegiatan-kegiatan yang sudah diadakan itu apa saja, Mama? Ya, baik, dulu itu memang karena seperti yang kata Mama Tania, dulu banyaknya yang cerebral palsy ya. Jadi kalau anak-anak seperti ini kan, mohon maaf kan untuk produktif agak kesulitan. Jadi yang diberdayakan orang tuanya, ibu-ibunya, mamahnya, bapak-bapaknya. Jadi waktu itu kami diberikan pelatihan seperti boga memasak, jadi bisa untuk UMKM gitu. Terus ada nyablon, terus bikin kerajinan gitu-gitu. Jadi kadang ada seminar-seminar juga untuk misalnya mengelola ekonomi rumah tangga bagaimana, terus mengelola emosi juga bagaimana, karena mempunyai anak seperti ini kan harus sabarnya lebih lebih butuh pengelolaan emosi yang lebih ya, Mah ya. Yang lebih baik, lebih bijak begitu ya. Jadi dari situ kegiatan-kegiatan itu, nah sekarang karena kami semakin banyak, nah kegiatannya sekarang kita menggandeng banyak institusi seperti bekerja sama dengan berbagai institusi. Ada kalau dari Poltekkes sendiri itu ada terapi-terapi yang kita dibantu, mungkin pas hari cerebral palsy ada baksos fisioterapi gratis. Ini mahasiswa Poltekkes ya. Terus nanti ada juga pelatihan orang tua diajari menerapi anaknya di rumah. Terapinya ya sederhana ya, jadi sambil membersamai anak-anak seperti ini kan kadang-kadang moodnya itu mau, kadang-kadang kalau sama orang tuanya malah sering nggak mau. Nah itu maunya sama orang lain gitu ya. Maunya sama terapisnya, sama orang-orang
orang-orang di sekitarnya itu malah biasanya lebih mau lah bagaimana biar ada bonding antara orang tua dengan anak gitu. Terus ke sini ada kegiatan juga dengan mahasiswa isi. Nah, Kegiatan apa lagi Ibu kalau mahasiswa isi? Kalau tadi Poltekkes kan memang backgroundnya kesehatan, terapi. keterapian ya. Tapi kalau di isi ini kan seni budaya gitu. Kegiatannya apa ini nah, kalau di kalau isi? kegiatan minat bakat itu Mama Tania yang lebih sering Apa mendahului gimana, mereka. Mama Tania? Iya. Untuk kegiatan dengan isi itu dari awal kita kerjasama itu ada mahasiswa dari seni rupa, terus dari desain film mode batik, Perfilman. Perfilman juga ada. Jadi kita dikasih pembelajaran. Jadi dari isi itu sendiri mengirimkan mahasiswanya ke Forum Buah Hati buat mendampingi kami anak-anak, terutama ya anak-anak dan orang tua. Jadi anak-anaknya dikasih pembelajaran cara menggambar, mewarnai, terus membuat batik. Mengenalkan warna-warna seperti itu. Terus ada kemarin itu ada menari ya, menari bersama orang tua. Iya, bersama orang tua. Terus fashion show. Jadi Ternyata kegiatannya banyak juga ya, macam-macam, kreatif gitu. Jadi ada pelatihan make up juga. Gitu. Untuk orang tuanya waktu itu kami juga diajari untuk belajar make up, terus bikin untuk UMKM sendiri kita diajarin untuk desain kanvanya itu, flyernya bagaimana gitu. Jadi kami merasa kayak wah ternyata seneng gitu ya. Ini yang menarik ya sahabat TV 10. Kegiatan-kegiatannya tidak hanya yang berhubungan dengan anak dan kesehatan, tetapi juga yang menarik tadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan minat dan bakat. Iya betul. Sahabat TV 10 ngobrolnya semakin seru. Jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali lagi tetap di Koko Kongko bareng komunitas. Sahabat TV 10 balik lagi bersama Max Rata, cuma di Koko Kongko bareng komunitas dan masih bersama Forum Buah Hati Berseri Kota Surakarta bersama Mama Intan. Ya betul ya Mama Intan ya. Kadang-kadang dipanggil sama Mama apa tadi? Mama Tania. Ya. Mama Intan, Mama Tania boleh deh. Dan juga sama Mama Yuni. Iya. Kita lanjutkan soal tadi minat bakat. Ternyata ada hasil karya yang hari ini dipakai sama. Iya betul. Nah ini dia boleh dilihat. Rangga hari ini memakai kaos hasil karya kerjasama dengan isi. Iya, membatik ya. Kemudian juga Tania juga begitu. Ya, ini adalah kaos hasil karya melukis dengan mahasiswa isi. Wah ini luar biasa. Melukis, melukis. Kalau ini kan karena Tania tidak bisa kemarin itu kan sama mahasiswanya mana saya buatkan, dilukiskan. Dibantu ya. Dibantu ini. Cuman Tania ini yang bisa dia seneng banget cat-cat warna-warni gitu kan. Kuasnya ya. Waktu itu di acaranya kita di mana waktu Monumen itu? Banjarsari. Monumen 45. Ya. 45 di sana. Iya, sambil Rangga, teman-teman yang lain juga melukis. Kalau kaosnya Rangga ini lebih abstrak ini. Iya, ini yang kedua. Yang kedua yang baru kemarin ya, Desember ya. Desember kemarin ini. Iya. Januari ya. Oh, Januari. Oh, Januari. Jadi kita tiap bulan Januari itu ada perayaan HUT-nya Forum Buah Hati. Nah, kemarin ini sebelum perayaan kita buat ini terus jadi sambil fashion show anak-anak memperlihatkan hasil karya mereka dibantu kakak-kakak. Wah, luar biasa, ini menarik juga ya. Macam-macam, ada yang ini lingkar-lingkar, ada yang lebih kayak batik. Tentunya itu. hasilnya tidak hanya ini saja ya sahabat TV 10. Ada bikin bando. Oh iya, bando juga. Hiasan yang dari bulu-bulu itu. Iya. Terus kalung. Kalung, ya. Gitu. Jadi anak-anak itu diajari meronce.
meroncis satu-satu gitu. Ternyata antusias sekali anak-anak. Seneng ya? Seneng. Rangga seneng? Terus dipakai mereka, dipakai kan jadi bangga ya Rangga ya. Rangga Bikin sendiri ya Rangga. Bisa, Rangga? Bisa nggak? Bisa Dong ya. Ini menarik ya, sekali lagi sahabat TV 10 memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Teman-teman ABK ini juga punya kemauan, punya minat, punya bakat untuk dikembangkan dengan pendampingan dari mama-mama yang luar biasa dan juga kerjasama dengan berbagai institusi. Ini kalau kita pengen kelas balik nih tentang cerita pribadi gitu, perjalanan seorang mama atau ayah, kan ini bukan perjalanan yang mudah ya, Mama Yuni ya. Bagaimana menjadi seorang orang tua atau mama dari anak ABK ini kan tidak tiba-tiba kemudian sekuat hari ini, setermotivasi hari ini, dan ini mungkin boleh sedikit cerita kepada sahabat TV 10 yang ada di rumah tentang bagaimana perjalanan kita mulai dari Mama Yuni dulu. Boleh. Waktu itu memang anak saya kan lahirnya di Tangerang ya, jadi belum di Solo waktu belum itu? di Solo saya. Malah waktu terapi di rumah sakit itu disarankan untuk ke Solo. Lah saya kan orang Solo, berarti yang mau tidak mau. Aslinya memang orang Solo, cuma tinggal di Tangerang. Iya, bekerja di sana, mengajar di sana. Lalu waktu itu masih izin dulu ya mau ke Solo untuk nerapi anaknya. Ternyata dengan punya anak cerebral palsy ini kan harus terapinya itu long line, jadi ya sedikit menolak juga ya. Jadi wah gimana, tapi untuk anak ya kita harus merelakan pekerjaannya, ditinggalkan. Terus lalu di sini pun juga tidak mudah karena kan tempat terapi itu kan ya di waktu di Tangerang juga biayanya mahal. Di sini pun sebenarnya juga terjangkau ya di Solo itu, tapi kan aksesnya untuk waktu itu di Colomadu tempat terapinya. Lalu dari situ berobat ke dokter khusus saraf itu, kebetulan dokternya itu sangat baik, jadi menyarankan ke mana, ke rumah sakit. Nah ada yang namanya BPJS kan, jadi dibantu waktu itu bisa untuk terapi tidak berbayar tapi difasilitasi BPJS itu. Nah dari situ juga anak saya sendiri kan dari tumbuh kembangnya itu ternyata juga ada penyertanya, ada kejangnya, ada epilepsinya yang harus berobat setiap bulan. Sampai hari ini pun anak saya 12 masih tahun tetap berobat ya? Iya, masih berobat. Ya ketemu Tania itu juga waktu itu sama-sama konsul dokter, jadi terus teman-teman juga sambil cerita anakmu sekarang udah bisa apa. Terus kadang-kadang juga ya ada cerita-cerita yang sedih, tapi ada yang menyemangati, ayo mah semangat gitu ya, coba ke tempat terapi ini, atau ya itu tadi ada forum ini sudah gabung belum, ayo gabung gitu, saling berbagi informasi. Terus di WA group sendiri kami tuh karena sudah berjalan lama ya, ini kekeluargaannya itu sangat luar biasa apalagi kalau ada yang sudah berpulang seperti kemarin usianya sudah 21 tahun dan mamahnya itu, kalau kami ya, karena kami masih 12 tahun ya, itu yang nemenin itu luar biasa banget. Bahkan ketika kami berkegiatan, anaknya di kursi roda, mamahnya itu yang membantu kami untuk ini. Jadi namanya Mas Bintang Pinastika, udah 21 tahun. Kemarin karena demam tinggi, terus pencernaannya kurang baik ya, jadi tidak tertolong. Nah kami saling mensupport, mama kuat ya, mama jadi penopang kami. Sebelumnya juga sudah ada yang meninggal karena anak-anak cerebral palsy ini kan banyak penyertanya, kejang, terus nutrisinya kalau kurang, terus minumnya susah, kadang kan diminumi kesedak gitu kan. Nah kadang-kadang di masyarakat kok terapi terus ya, maksudnya nggak selesai terapinya gitu. Tapi ya memang harus kebutuhan anak-anak seperti ini memang butuhnya terapi ya. Betul. Supaya tidak tambah kaku, supaya daya tahan tubuhnya lebih kuat, imunitasnya lebih kuat gitu. Jadi ya kadang-kadang ya sedih juga kok udah terapi masih ada sakit ini gitu.
Terus kalau ada yang sakit ya kami saling memotivasi, ayo Ma, kuat. Mamanya jaga kesehatan, Iya, anaknya juga. Iya, dimotivasi terus, nggak mau makan ya biar caranya didongengin apa dulu biar bisa makan gitu. Pokoknya biar moodnya senang, kayak Tania ini hari ini senang banget. Saya Iya. juga bersyukur karena kadang-kadang dia tuh, saya tuh kalau ke rumah dia, mamahnya sama papanya udah bilang, Bu, nggak usah pamitan, katanya gitu. Tapi dia ada nangisnya itu nggak berkesudahan, jadi mending saya. Karena merasa dipamiti begitu ya? Iya, dia sedih kalau gitu. Jadi Iya. kalau seperti ini saya senang banget. Rangga juga, ya Rangga. Iya, dia Jadi pintar nari. cerita itu semua. dari Mama Yuni yang Iya. dari Tangerang tadi sempat cerita di belakang ya Bu ya, kalau anak awal mulanya ketika lahir ini tidak terlihat atau Iya. normal seperti Iya, biasa ya, seperti sahabat TV bayi semua. pada umumnya lah bisa. Tapi kemudian Iya, ketika tumbuh kembang kembang. ada muncul Iya, masalah, ada kemudian gerakannya yang tidak belum merangkak, masih tekluk-tekluk belum bisa sama tegak. kayak gini nih. Iya, gitu anak saya. Belum kuat. Ya, tapi puji Tuhan ya udah bisa kuat gitu ya, kayak Tania ini. Buat kami sih prestasi sih. kalau Mama Tania Iya. boleh cerita ke teman-teman yang ada di rumah proses perjalanan Proses perjalanan saya ya Iya. untuk mendampingi gitu. mendampingi Tania itu panjang banget kalau diceritain sampai besok nggak kelar-kelar. Cuman di sini itu saya belajar arti kesabaran, penerimaan itu yang paling utama buat kami ya, orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Dari sabar, dari pertama kali kita mempunyai anak ABK itu daunnya itu luar biasa. Cuman bisanya nangis. Ya nangis kok Ya, betul. kok aku yang mendapatkan seperti ini Iya. gitu. Nanti besok anakku bagaimana gitu. Terus kita ngikutin alur lah. Alur apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita itu dititipi anak ini kan juga pasti dikasih sangunya ya. Kita malah dikenalkan dari teman-teman, saling menguatkan. Menerima anak ini itu tidak cukup 1 tahun, 2 tahun. Kita cari, kalau ada yang cerita, Mah coba di sana, terapi di sana, ngikut kita ke sana. Hujan-hujan pun kita lalui, hanya demi anakku bisa berjalan dulu gitu ya. Iya. Belum sampai ke posisi sekarang. Kalau sekarang sudah di posisi menerima. Karena dari posisi kita menerima anak itu harus legowo. Iya. Ya, dari sini kita harus kasih tahu perjuangan kita itu tidak hanya terapi ya Mah ya, tapi dari sisi keluarga juga, ekonomi itu juga mempengaruhi. Terus dari anaknya sendiri kesehatan harus terpantau terus. Ya luar biasa. Banyak hal Bersyukurlah ya, bersyukurlah mempunyai anak yang sehat Yes. ya, tidak ada kekurangan, kita harus bersyukur. Penerimaan anak ini ya luar biasa. Saya kalau disuruh cerita malah nangis lagi. Karena memang sedih. Iya. Sedih. Perjalanannya tidak Perjalanannya- mudah ya, Mah ya. Iya. Iya. Tentunya setiap mama, setiap orang tua punya perjalanan masing-masing dan pasti itu tidak mudah ya, sahabat TV 10. Ya kita support, kita Iya. doakan, kita motivasi juga teman-teman ABK kita. Kalau ada di sekeliling kita, mungkin di lingkungan kita, jangan malah dihindari ya, Mah ya. Betul. Apa nih? Dirangkul Kita ya? harus merangkul orang tua yang memiliki anak ABK ataupun orang tua yang memiliki anak ABK itu jangan didiamkan anaknya. Iya. Diajaklah keluar jalan-jalan karena anak-anak ini kan juga membutuhkan pendampingan ya. Kita kenalkan ke masyarakat. Jangan dikucilkan lah. Kasihan. Kasihan karena anak-anak ini juga membutuhkan Sosialisasi ke sosialisasi masyarakat ke gitu. masyarakat. Itu pengalaman yang
seperti anak-anak yang lain lah Dan ya. tentunya kalau misalkan yang di rumah memiliki anak ABK dan mungkin mempunyai tetangga atau keluarga yang ABK dan belum bergabung di Forum Buah Hati Berseri Kota Surakarta, silahkan bergabung karena ini terbuka untuk siapa saja, untuk bisa saling menguatkan, untuk bisa saling motivasi. Betul. Dan seperti yang Mama Yuni tadi sampaikan, ini tidak hanya sebatas forum ataupun komunitas, bahkan keluarga gitu ya. Keluarga baru. Iya, keluarga Kita saling baru. menguatkan di sini itu, menguatkan tujuan Forum Buah Hati Berseri ini kan tidak hanya untuk anak, tapi juga orang tua, memotivasi orang tua untuk mendampingi anak-anaknya menuju kemandirian. Iya. Seperti itu. Karena mandiri buat anak itu kan perjuangannya Luar biasa. Luar biasa. Ini terima kasih banyak hari ini sudah mampir di TV 10, Ya, sudah sama-sama. berbagi inspirasi, berbagi Ya, cerita untuk Rangga. Senyumnya mana Rangga? Iya, Tania senyum dulu. Iya. Ini hari ini luar biasa bahagia Iya, dan semoga ceria selalu semua. bahagia, sehat semuanya. Salam buat teman-teman yang lain dan semoga kegiatan di Forum Buah Hati Berseri ini selalu didukung pemerintah dan juga masyarakat Betul. dan juga bisa berjalan dengan baik dan Mama sama anak-anak kuat semuanya. Iya. Demikian ya sahabat TV 10 ngobrol bersama Forum Buah Hati Berseri Kota Surakarta dan kita akan jumpa di episode berikutnya dengan komunitas yang lain. Saya Max Nata pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.